Halo Indonesia, saya Kristianto Yin Oni, salam NKRI. Ini tadi ada yang mengatakan bahwa terkait persoalan di Wadas itu saya mingkem katanya ya. Ada tindakan represif aparat di Wadas sana, saya kok mingkem katanya. Mohon maaf saudara, saya nggak mingkem ya, saya nggak diamkan. Tapi saya coba menelusuri kejadian yang terjadi di Wadas ini. Ternyata ada banyak kesimpang siuran informasi ya. Ada banyak kesimpang siuran informasi sehingga menurut saya sangat tidak bijaksana kalau kita itu mendengar informasi dari satu pihak saja lantas mengambil kesimpulan yang mana itu memojokkan pihak tertentu. Saya kira itu sangat tidak bijaksana. Jadi bukan berarti saya mendiamkan ya, bukan saya mingkem, tidak. Tapi saya mencari tahu kira-kira letak duduk persoalan yang sebenar-benarnya seperti apa. Apa benar aparat melakukan tindakan represif terhadap masyarakat di Wadas, ataukah yang sebenar-benarnya terjadi tidak seperti itu. Dan ternyata dari banyak sumber saya temukan bahwa kejadian yang sebenarnya terjadi baik itu di Wadas maupun juga orang-orang yang katanya ditangkap, disiksa, dipukulin oleh aparat dan lain sebagainya, ternyata kan tidak seperti itu. Ya kan? Faktanya kan tidak seperti itu. Bahkan orang-orang yang dikabarkan ditangkap, disiksa, dipukul oleh aparat, ternyata mereka main biliar bersantai di Polda sana, ya kan? Nah, ini saudara-saudara, bukan berarti saya di sini mau membela aparat kepolisian, tidak ya. Apalagi ini kalau seandainya adalah proses penegak hukum, otomatis saya akan berpihak kepada warga masyarakat Wadas. Kalau ini merupakan proses penegak hukum. Tapi ini bukan proses penegak hukum, melainkan pro kontra. Ada sebagian kurang lebih 50% masyarakat desa Wadas menerima kebijakan pemerintah untuk membangun tambang batu vulkanik di sana. Ada sekitar kurang lebih 50% yang tidak menerima. Ini bukan soal proses penegak hukum gitu. Jadi menurut saya sangat masuk akal klarifikasi dari pihak kepolisian bahwa orang-orang yang diamankan adalah demi menghindari konflik antara kubu yang setuju terhadap kebijakan pemerintah dan kubu yang tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah. Nah, kalau salah satu kubu tidak diamankan oleh aparat penegak hukum, otomatis akan terjadi bentrok dan itu akan berakibat tidak baik. Saya kira kan seperti itu. Jadi klarifikasi dari pihak aparat, saya kira itu sangat masuk akal. Bukan berarti saya mau membela aparat, tapi saya minta kepada saudara-saudara sebangsa setanah air untuk supaya melihat semua kejadian itu secara utuh ya, menyerap informasi-informasi dari berbagai pihak agar supaya kita dapat memandang dan memberikan tanggapan yang berimbang dan adil, yang tidak menyudutkan pihak manapun, pihak tertentu. Saya kira seperti itu. Kalau saya menangkap informasi dari satu pihak saja lantas mengangkat itu, justru saya menjadi penyebar hoax dan saya tidak mau seperti itu, saudara. Ya, jadi sekali lagi Kristianto Yin Oni tidak mingkem. Kristianto Yin Oni tidak memihak kepada aparat. Kristianto Yin Oni tidak sengaja membela aparat. Tapi Kristianto Yin Oni di sini tidak mau jadi orang bego yang hanya menyerap informasi dari satu pihak lantas menyudutkan pihak lain. Nah, terkait orang-orang yang ditahan itu, yang kemarin dihebohkan katanya ditangkap, dipukul, disiksa dan lain sebagainya, ini saya temukan satu video di mana mereka sementara main biliar. Ya, saya tunjukkan kepada saudara biar saudara lihat sendiri apakah benar seperti yang dihebohkan di sosial media bahwa lebih dari 60 orang itu ditangkap, disiksa, dipukul dan lain sebagainya atau tidak. Nah, ini buktinya.
Oke, ya. Jadi sekali lagi saya ingin menghimbau kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, sebelum kita menanggapi suatu persoalan, saya kira akan sangat lebih bijaksana kalau kita menyerap informasi dari berbagai pihak. Ya, jangan dari satu pihak saja, jangan dari satu sisi saja. Tapi kita serap berbagai informasi dari berbagai pihak, dan kemudian dari itu menurut saya baru kita bisa memberikan tanggapan dan pandangan secara berimbang, secara objektif dan adil. Ya, saudara-saudara ya, apalagi saya lihat terkait persoalan Wadas ini sudah disusupi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan politik, ya kan? Saya lihat ada beberapa oknum politisi yang tampil ya seolah-olah menunjukkan rasa pedulinya dengan narasi-narasi yang menurut saya mereka itu memanfaatkan situasi Wadas sebagai panggung politik mereka, ya. Sehingga ada beda kalau orang yang memanfaatkan situasi menjadikan suatu situasi itu panggung politik, tanggapan dan pandangannya cenderung tidak berimbang, cenderung menyudutkan pihak tertentu. Beda dengan saya. Jangan Anda samakan saya dengan mereka. Saya nggak punya kepentingan apa-apa, ya. Dan saya tidak bermaksud untuk mendiamkan hal itu seolah-olah saya membela atau membenarkan aparat penegak hukum. Tidak, saudara, tidak seperti itu. Saya sudah katakan tadi bahwa kalau ini merupakan persoalan penegak hukum, maka saya, Kristianto Yen Oni, sudah pasti berada di pihak masyarakat Desa Wadas. Tapi ini bukan persoalan penegak hukum, ya. Ini persoalan program pemerintah, di mana pemerintah Pemprov Jawa Tengah berniat untuk membangun tambang batu vulkanik. Nah, kemudian ada sekitar 50% masyarakat Desa Wadas yang setuju, sudah menandatangani surat persetujuan, dan ada kurang lebih 50% yang tidak setuju. Ini bukan persoalan penegak hukum. Nah, sehingga saya perlu menyerap berbagai informasi dari berbagai pihak agar supaya saya dapat melihat persoalan ini secara objektif. Baru kemudian saya dapat memberi tanggapan dan pandangan secara berimbang dan adil dengan tidak menyudutkan pihak tertentu secara semena-mena. Saya kira menjustis orang itu merupakan hal yang tidak baik dan saya tidak mau lakukan itu. Kalau saya hanya menyerap informasi dari satu pihak saja, lantas kemudian saya membesar-besarkan suatu persoalan, maka saya adalah penyebar hoax dan saya tidak mau lakukan itu. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI.